Lalu tujuan yang kedua, supaya tidak ada orang yang merasa dirinya terhormat. Suatu pelayanan yang berhasil tidak akan tercapai tanpa manajemen yang baik. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita akan membahas satu tema tentang puas dan memuaskan. Nats kita baca dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Saya bacakan untuk kita semuanya. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu dia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 15 ayat 32 sampai 39. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang hidup dan pelayanan yang berhasil, puas dan memuaskan merupakan satu sisi yang amat penting di dalam hidup orang percaya. Pelayanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dalam teks menyingkapkan tentang rahasia pelayanan yang berhasil serta membawa dampak yang luar biasa, tidak saja bagi Tuhan Yesus dan murid-muridnya, tetapi juga bagi banyak orang yang melayani. Dari segi waktu dan tenaga yang ada pada Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat itu kurang memungkinkan karena mereka sudah capek, lelah, lapar, dan membutuhkan istirahat. Kita dapat membandingkan kegiatan ini dengan Markus 6 ayat 31 sampai 32. Namun apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa pelayanan tersebut membawa hasil gilang gemilang. Mukjizat besar terjadi. Di mana letak rahasianya? Dalam perjalanan hidup dan pelayanan yang berhasil, maka ada 3 pihak yang harus puas, antara lain pihak Tuhan Yesus, pihak orang yang dilayani, dan pihak orang yang melayani. Bagaimana caranya sehingga ketiga pihak tersebut merasa puas dan memuaskan? Yang pertama, peka terhadap kebutuhan orang lain, ayat 32 sampai 33. Melihat banyak orang itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kepekaan Yesus di sini tidak hanya sekedar batas perasaan, tetapi disusul dengan suatu tindakan yang nyata. Nah, saudara, kita dapat membandingkan dengan banyak nats di dalam Alkitab bahwa ketika Allah berkata sesuatu, itu bukan lip service, itu bukan basa-basi, tetapi disertai dengan perbuatan-perbuatannya. Karena setiap kata itu adalah firman yang keluar dari dirinya, dan sesuatu itu pasti terjadi. Masalahnya,
Apakah hati para murid turut tergerak melihat orang banyak pada waktu itu? Bukankah murid-murid telah sekian lama bersama-sama dengan dia? Bagaimana reaksi mereka? Itu terdapat di ayat yang ke-33. Mereka mengatakan, Tuhan, tempat kita ini begitu sunyi. Bagaimana mungkin kita dapat menemukan warung atau tempat makan atau rumah makan atau mungkin restoran untuk mengenyangkan mereka yang begitu banyak ini? Jadi tempat ini sepi, ya. Jadi murid ini tidak mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus karena mereka melihat keadaan di sekelilingnya tidak mungkin ada tersedia cukup makanan untuk orang banyak tersebut. Hal yang kedua, bersedia membayar harga yang harus dibayar. Ayat yang ke-24. Ternyata di tengah-tengah kesibukannya, masih saja Tuhan Yesus menyempatkan diri untuk melayani orang lain. Bagian ini berbicara tentang adanya pengorbanan yang dibutuhkan dalam suatu waktu dan pelayanan yang berhasil. Waktu itu adalah kesempatan untuk beristirahat, karena waktu itu Tuhan Yesus secara fisik, secara manusia lelah juga, ya, butuh istirahat, butuh tidur. Tetapi dia mengorbankan waktu istirahatnya untuk melayani. Kemudian tenaga, perhatian dan sebagainya, butuh konsentrasi, tetapi tetap dia memberikan mereka pelayanan karena mereka sudah mengikuti Yesus 3 hari orang banyak tersebut. Yesus berkorban untuk orang lain. Coba kita bandingkan juga dengan pengorbanan anak kecil yang telah memberikan apa yang ada padanya. Tentu kita masih ingat tentang mukjizat yang lain. Kalau di dalam nats ini Yesus memberikan 4.000 orang makan yang kenyang, ya, tidak termasuk anak-anak dan wanita ataupun perempuan. Nah, di kesempatan yang lain ada Tuhan Yesus mengadakan mukjizat memberikan makan 5.000 orang yang tidak termasuk laki-laki dan perempuan, jadi bisa lebih banyak jumlahnya dari ini. Dan waktu itu ada pengorbanan anak kecil yang memberikan bekalnya untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan Yesus mengambilnya, mengucap syukur dan mengadakan mukjizat untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Jadi ada suatu pengorbanan, ada sesuatu yang diberikan, ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara, yang ketiga, dibutuhkan sikap hati yang jujur, ayat 34. Pertanyaan Yesus di sini membutuhkan jawaban yang jujur. Jadi, apa yang ada padamu? Kamu punya roti berapa? Kamu punya ikan berapa? Nah, saudara, kita perlu jujur. Apa yang ada pada diri kita? Talenta kita ada berapa? Kemampuan kita, skill kita, modal kita di dalam pelayanan ada berapa? Di sini perlu kita sejujur-jujurnya di hadapan Tuhan. Nah, waktu itu murid-murid jujur dan mereka mengatakan ada beberapa ikan dan ada 7 roti. Nah, itu tidak dalam pengertian bahwa Yesus tidak tahu apa yang ada pada kita atau pada murid-muridnya pada waktu itu. Dalam bagian ini kita dapati murid-murid jujur pada waktu itu dan tidak memutarbalikkan kebenaran. Nah, apa akibatnya seandainya mereka tidak jujur? Maka mukjizat pasti tidak terjadi. Kalau mereka mengatakan, nggak ada bekal Tuhan, padahal mereka malas untuk mencari tahu siapa yang masih ada bekal 7 roti misalnya, atau beberapa ikan kecil, ya Tuhan bisa saja menahan berkat itu. Karena apa? Karena sebenarnya mukjizat dilakukan untuk mengenyangkan mereka, tapi mereka tidak mau memberikan bagian mereka untuk menjadi berkat, begitu ya. Bisa saja seperti itu. Nah, saudara, kalau kita menumpuk-numpuk potensi diri kita pada saat ini, tidak mau dipakai, tidak mau dikorbankan untuk Tuhan dan kemudian berguna untuk orang banyak, selamanya berkat itu akan berkarat, selamanya berkat itu tidak akan berguna bagi orang banyak. Biasanya akan menjadi busuk dan kemudian akhirnya dibuang. Atau talenta-talenta kita yang banyak dan besar itu akan ditarik atau diambil kembali oleh Tuhan. Hati-hati saudara kalau kita terlalu pelit ketika di dalam pelayanan, kita hitung-hitungan dengan Tuhan, memakai matematika dan memakai rumusan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, Dia hanya mau ikut kita terlibat di dalamnya, bukan karena Tuhan tidak memiliki. Semua ini Tuhan miliki, di dunia ini semua adalah miliknya. Tetapi ketika Dia tanya apa yang ada padamu, itu artinya Dia ingin agar kita memberi yang terbaik kepadanya. Ya, di situ ada sikap timbal balik, ya. Tuhan Yesus mengajarkan take and give.
Lalu yang berikutnya, yang keempat, harus ada manajemen yang baik. Ayat 35. Tuhan Yesus menyuruh mereka membuat kelompok-kelompok supaya ketika dilayani itu teratur, ya. Tuhan di dalam pelayanannya menyukai keteraturan. Jadi salah satu fenomena kalau kita mau menilai bahwa apakah di dalam pelayanan kita itu di dalam pimpinan Tuhan atau bukan, itu bisa dinilai dari ketertiban. Ketika Allah memimpin, maka semuanya itu tertib. Jadi kalau ada ibadah yang hingar-bingar, ibadah yang kacau balau, ibadah yang tidak tertib, rebah sana, rebah sini, dan tidak memuliakan Tuhan, itu perlu ditanyakan. Itu pimpinan Roh Kudus atau pimpinan roh yang lain. Nah, di dalam pelayanannya, Tuhan senantiasa membuat segala sesuatu itu indah dan tertib. Pola pelayanan Tuhan Yesus di sini merupakan suatu pola pelayanan yang menarik untuk diperhatikan. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid agar orang banyak duduk berkelompok-kelompok. Mengapa harus berkelompok-kelompok? Ada dua tujuan yang tersirat di dalam kelompok ini, saudara. Yakni yang pertama, supaya semua mengambil bagian dan tidak ada yang hanya menjadi penonton saja. Nah, saudara, bukankah sering sekali kita melihat banyak sekali gereja yang tidak melibatkan anggotanya untuk melayani? Mereka datang ke gereja dan tidak mau mengambil bagian di dalam pelayanan karena mereka lebih senang menjadi penonton. Datang, mendengarkan firman, setelah itu pulang. Tidak ada pelayanan, tidak ada yang melibatkan mereka. Dan akhirnya, jangan dikecam kalau mereka pada akhirnya dingin dan tidak mau melibatkan diri. Karena pemimpin sering sekali lupa, ya, mengambil alih semuanya, dan kemudian yang lainnya itu adalah hanya menjadi penonton saja. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan melibatkan orang banyak untuk mengambil bagian di dalam pelayanannya. Lalu tujuan yang kedua, supaya tidak ada orang yang merasa dirinya terhormat. Suatu pelayanan yang berhasil tidak akan tercapai tanpa manajemen yang baik. Nah, jadi ada keteraturan, ada keterlibatan, ya, ada manajemen, ya, mengelola segala sesuatu dengan baik. Baik itu adalah SDM, ya, sumber daya manusia, SDA, sumber daya alam, kemudian sumber daya dana. Nah, itu ya, semuanya, sumber daya waktu, semuanya itu harus dikelola dengan baik. Karena Tuhan mempercayakan penata layanan itu kepada kita semuanya. Kemudian yang kelima adalah kita mesti bersyukur atas semua berkat yang sudah ada. Ayat yang ke-36. Saudara, seberapa berkat yang ada di tangan kita, yang ada di saku kita, yang ada di tabungan kita, semuanya berasal dari Tuhan. Apakah setiap hari kita terbangun dan bersyukur kepada Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah tanggung jawab yang harus kita jawab tiap-tiap hari. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Saudara, perhatikan dalam doa Tuhan Yesus. Tidak hanya minta ditambah, tetapi dia bersyukur untuk apa yang sudah ada kepada Bapa. Adakah kita bersyukur untuk setiap berkat firman Tuhan yang ada pada diri kita pada saat ini? Baik firman Tuhan yang dapat kita baca langsung dari Alkitab ataupun lewat renungan-renungan yang banyak sekali, baik secara tertulis, secara video, ataupun live streaming. Adakah kita menggunakan waktu kita dengan baik untuk menambah wawasan pengetahuan kita akan kedalaman dan berkat-berkat firman Tuhan yang tidak pernah expired, yang tidak pernah kadaluarsa? Firman Tuhan itu adalah kekal, berguna di dunia dan juga berguna di surga. Kemudian yang keenam, pengelolaan berkat dengan bertanggung jawab dan teliti di ayat yang ke-37. Saudara, tadi sudah saya singgung bahwa Tuhan menitipkan kita begitu banyak berkat, baik itu SDA, sumber daya manusia. Setidaknya kita sendiri ini sudah satu orang. Lalu ada SDA, sumber daya alam, apa yang kita miliki di sekeliling kita. Lalu sumber dana juga, ya, berapa rupiah, berapa dolar yang Tuhan titipkan kepada kita. Investasi kita, ya, dan jasa-jasa kita. Semuanya itu, saudara, bisa kita kelola dengan sebaik-baiknya untuk menumbuh kembangkan pelayanan sehingga berguna bagi banyak orang. Kecenderungan manusia kalau kurang biasanya kelabakan, namun kalau kelebihan dibuang begitu saja. Nah, dalam kondisi situasi seperti itu, Tuhan Yesus mengatakan,
kumpulkan semua yang sisa itu. Bagian ini berbicara tentang tanggung jawab orang percaya terhadap berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepadanya. Apakah saudara bertanggung jawab dengan berkat-berkat Tuhan yang dipercayakan kepada saudara? Apakah saudara sering tidak menghabiskan makanan, minuman yang tersedia untuk saudara? Lihatlah ya contoh dari Tuhan Yesus. Setiap kali dia mengadakan mukjizat dan kemudian ada lebihnya, senantiasa Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengumpulkan sisa-sisa itu, ditampung di dalam bakul-bakul sehingga nanti di perjalanan bisa dimakan lagi. Saudara, ini adalah contoh yang baik, padahal dia ini adalah pencipta. Dia memiliki segala sesuatu secara berkelimpahan. Dia sangat kaya, tetapi dia tidak membuang-buang berkat. Nah, saudara, kiranya ini boleh kita simak baik-baik. Selagi kita masih ada makanan, selagi kita masih ada berkat-berkat, mari kita tidak menghambur-hamburkannya, tetapi kita kelola dengan sebaik-baiknya. Yang ketujuh, apa dampaknya pelayanan yang demikian? Pelayanan yang puas dan memuaskan ini, maka yang pertama-tama pasti Tuhan Yesus dipuaskan. Saudara, setiap kali kita mengambil bagian di dalam pelayanan, bayangkanlah kita mempertanggungjawabkan pelayanan kita ini kepada Tuhan Yesus. Bayangkanlah Tuhan Yesus akan tersenyum melihat buah pelayanan yang kita persembahkan, yang kita bawa kepadanya. Kalau kita jarang ya mempunyai gambaran seperti ini, mungkin bisa saja kita melakukan pelayanan dengan asal-asal. Hari ini kita muncul melakukan pelayanan, besok enggak lagi, begitu ya. Nah, saudara, ini bisa menjadi kebiasaan kalau kita tidak mendisiplin diri, kita tidak mempunyai gambaran yang jelas. Tuhan manakah yang kita layani? Kalau kita tahu Tuhan yang kita layani itu adalah Tuhan yang mulia dan terhormat, adakah kita sembarangan memberi pemberian kita? Pasti kita ingin mengemasnya, pasti kita ingin membuatnya menjadi pemberian yang terbaik untuk dipersembahkan kepadanya. Nah, pihak kedua yang dipuaskan itu adalah orang yang dilayani. Nah, orang yang dilayani itu akan puas. Kita melihat setiap orang yang tulus dan yang benar-benar membutuhkan pelayanan Tuhan Yesus itu sangat mengucap syukur dan berterima kasih. Mereka dipuaskan oleh setiap pelayanan Tuhan Yesus. Kecuali musuh-musuhnya ya, mereka tidak senang melihat banyak orang sembuh, melihat banyak orang mendengarkan Injil, dan melihat pelayanan Tuhan Yesus itu berguna bagi banyak orang. Tetapi orang yang dilayani oleh Tuhan, yang benar-benar butuh, yang benar-benar tulus mengasihi Tuhan, mereka bertekuk lutut, mereka bersyukur, mereka berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, orang yang melayani juga puas. Nah, kita mungkin pada hari ini adalah pihak yang ketiga, yakni orang yang terlibat di dalam pelayanan. Saudara, ketika Tuhan kita pihak pertama sudah kita senangkan dan puas, pihak kedua orang yang kita layani itu sudah senang dan puas, maka tentunya kita sebagai pihak ketiga kita juga akan menjadi orang yang puas. Nah, itulah ciri-ciri pelayanan yang puas dan memuaskan, ciri-ciri pelayanan yang berhasil dan sukses di mata Tuhan dan di mata orang lain serta di mata kita sendiri. Saudara, yang terakhir adalah aplikatif reflektif. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara telah melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan? Kalau belum, mengapa? Apa kendalanya? Apakah saya bisa tolong? Ya, bisa hubungi saya kalau memang mau sharing, atau menghubungi saudara yang lain ya. Saudara, marilah kita mengambil bagian di dalam pelayanan kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan. Yang kedua, bagi saudara yang sudah melayani, apakah pelayanan saudara selama ini telah mencapai hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan di dalam bagian firman Tuhan hari ini? Mari saudara, kita cek apakah dalam sehari 24 jam kita betul-betul sudah memanage waktu kita dengan baik, memanage kesehatan kita dengan baik, sehingga kita dapat menghasilkan sesuatu dalam satu hari itu ya. Entah apapun itu ya, entah itu tulisan, entah itu khotbah, entah itu bentuk perhatian kepada orang-orang yang perlu kita layani, entah itu adalah doa, entah itu adalah dana yang kita alirkan, entah itu adalah berkat makanan, minuman, semuanya saudara bisa berguna untuk orang lain, untuk diri kita sendiri, dan tentunya itu menyentuh hati Tuhan. Tuhan memperhatikan semuanya. Yang ketiga, kalau saudara belum mengambil bagian di dalam pelayanan, apa saja yang menghambat saudara? Apakah saudara bersedia dikorek,
dikoreksi oleh firman Tuhan hari ini. Saudara, kalau saudara adalah orang yang tulus ikhlas di hadapan Tuhan, saudara bersedia dikoreksi oleh Tuhan. Kalau belum mengambil bagian di dalam pelayanan, saudara akan datang di hadapan Tuhan, berdoa dan kemudian minta pimpinannya agar saudara dapat terlibat di dalam pelayanan dengan tepat. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya renungan pada hari ini boleh menguatkan, menghibur, dan menambah semangat kita sepanjang hari bahkan sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.